Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pelajaran matematika di kelas 8. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Yang pertama, pengertian relasi, menyatakan relasi, pengertian fungsi, menyatakan fungsi, dan banyaknya fungsi atau pemetaan. Pengertian relasi atau hubungan adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain. Himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Dan anggota himpunan B yang merupakan hasil pemasangan disebut daerah hasil atau range. Contoh relasi. Himpunan A yaitu Farel, Rizky, Iza, Aditya. Himpunan B, futsal, basket, renang, dan bulu tangkis. Kita bisa buat contoh relasi ini dalam bentuk diagram panah. Nah, di sini ada himpunan A yaitu kumpulan anak-anak laki ganteng. Himpunan B ini ada jenis-jenis olahraga. Nah, kira-kira kita pasangkan Farel ke futsal. Nah, Rizky dipasangkan dengan olahraga bulu tangkis. Iza dipasangkan dengan basket dan Aditya dipasangkan dengan renang. Kira-kira kata relasi yang pas untuk himpunan tersebut adalah menyukai olahraga. Jadi, dikatakan ini relasi karena dia mempunyai aturan yang jelas, di mana himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B. Menyatakan relasi. Ada 3 cara. Yang pertama, dengan diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, diagram Kartesius. Menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah. Kalian lihat, perhatikan diagram di bawah ini. Himpunan A di sini adalah kumpulan anak-anak cowok yang ganteng. Ada Farel, Rizky, Iza, Aditya. Dan himpunan B ada jenis-jenis olahraga, futsal, basket, renang, dan bulu tangkis. Inilah yang dikatakan dengan diagram panah. Jadi anggota himpunan A kita pasangkan dengan anggota himpunan B. Dengan aturannya, yaitu kata relasinya menyukai olahraga. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini jelas Farel dipasangkan dengan futsal. Berarti kita tulis himpunan M, yaitu kurung kurawal, kurung kecil, Farel, koma, futsal, tutup kurung, koma, buka kurung, Rizky, koma, bulu tangkis, tutup kurung, koma, Iza, koma, basket, tutup kurung, koma, Aditya, koma, renang, tutup kurung, dan kurung kurawal. Inilah cara penulisan himpunan pasangan berurutan. Ketiga, relasi dapat dinyatakan dengan diagram Kartesius. Masih ingat kemarin bab 2 kita sudah belajar koordinat Kartesius. Di sini ada 2 sumbu yang mendatar disebut sebagai sumbu X atau kemarin disebut apa? Absis. Dan yang vertikal itu merupakan sumbu Y atau ordinat. Nah, di sini kita bisa tuliskan himpunan A itu ada pada sumbu X dan himpunan B ada pada sumbu Y. Himpunan A tadi adalah kumpulan cowok-cowok atau anak laki-laki. Nah, di sini ada kita kasih yang pertama namanya Farel, Rizky, Iza, Aditya.
Dan himpunan B yaitu jenis-jenis olahraga. Yang pertama futsal, basket, renang, dan bulu tangkis. Nah, sekarang kita pasangkan. Tadi Farel, dia menyukai olahraga apa? Futsal. Berarti kita tarik Farel ke atas, ya. Dan kita tarik futsal ke samping, sehingga bertemu dengan garis yang vertikal ini. Nah, titik pertemuannya inilah yang dikatakan sebagai titik koordinat, ya. Jadi Farel dia menyukai olahraga futsal. Selanjutnya Rizky, kita tarik garis sampai ke bulu tangkis. Nah, titik pertemuannya kita kasih titik bulatan hitam, ya. Oke. Iza, kita tarik garis sampai ke basket karena Iza menyukai olahraga basket. Titik pertemuannya kita kasih bulatan, ya. Aditya, kita tarik garis putus-putus sampai ke renang. Titik pertemuannya kita kasih bulatan hitam. Nah, inilah dikatakan sebagai diagram kartesius. Selanjutnya kita masuk ke fungsi atau pemetaan. Nah, ternyata ada relasi, ada fungsi. Bedanya apa? Nah, kalau fungsi, nah perhatikan contoh diagram berikut. Himpunan A terdiri dari kopi, cuka, gula, garam. Himpunan B yaitu pahit, manis, asin, asam, dan pedas. Kalau kalian lihat di sini adalah kata relasinya rasanya. Kopi rasanya apa? Pahit. Cuka rasanya asam. Gula rasanya manis, dan garam rasanya asin. Nah, berarti kita pasangkan sesuai dengan rasanya masing-masing. Nah, di sini jelas terlihat kopi. Apakah mungkin kopi mempunyai rasa asin? Tidak ya. Jadi dia memiliki pasangan tepat satu. Kopi jadi dipasangkan hanya cukup ke pahit saja. Begitu juga dengan cuka. Dia dipasangkan tepat satu ke asam. Jadi himpunan A tidak memilih lebih dari satu pasangan. Dan himpunan A ini semuanya memiliki pasangan ke anggota himpunan B. Berarti dapat kita definisikan fungsi merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A atau domain tepat satu ke anggota himpunan B, kodomain. Maka himpunan A atau domainnya yaitu kopi, cuka, gula, dan garam. Sedangkan kodomain yaitu himpunan B, yaitu terdiri dari pahit, manis, asin, asam, dan pedas. Sedangkan range atau daerah hasil yaitu anggota himpunan B yang dipilih oleh anggota himpunan A. Berarti di sini ada pahit, manis, asin, dan asam. Menyatakan fungsi sama seperti relasi. Fungsi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau fungsi itu himpunan A-nya dia harus semuanya memasangkan ke anggota himpunan B dan masing-masing memilih cuman satu pilihan ke anggota B. Nah, anggota B ada yang tidak dipilih, tidak masalah. Kalian tidak perlu melihat anggota B-nya. Yang kalian perhatikan adalah himpunan A. Semua anggota himpunan A itu harus memilih ke anggota himpunan B dan milihnya tepat satu pasang. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Kopi, nah kita tulis dengan pahit gitu ya. Cuka dengan asam. Gula, manis, garam, asin. Ini himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya diagram kartesius. Himpunan A-nya itu yaitu kopi, cuka, gula, dan garam ada di sumbu X. Sedangkan himpunan B, pahit, manis, asin, asam, dan pedas, dia ada di himpunan B. Nah, nanti pertemuannya, garisnya antara sumbu X dan sumbu Y, di sini kalian kasih bulatan hitam. Ya, gula ditarik, garis sampai manis, nah titik pertemuannya kasih bulatan hitam. Di sini ada banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi.
Jika banyak anggota himpunan A, kita tulis dengan N buka kurung A tutup kurung, itu sama juga dengan A kecil. Ya, jadi banyaknya anggota boleh ditulis NA atau A kecil. Dan banyak anggota himpunan B ditulis dengan NB sama dengan B kecil. Maka berlaku rumus. Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B. Berarti kita tulis rumusnya B pangkat A. Ya, A ke B. Nah, berarti B duluan, B pangkat A. Sedangkan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke A. Berarti kita tulis A duluan. A pangkat B. Nah, itu rumusnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Himpunan A yaitu A, I, U, E, O. Sedangkan himpunan B terdiri dari 1 dan 2. Pertanyaannya, banyaknya anggota himpunan A ada berapa? A, I, U, E, O berarti banyaknya ada 5. Berarti NA atau A kecil sama dengan 5. Banyaknya anggota B, NB atau B kecil yaitu ada 2 anggotanya. Nah, jika ditanya banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B, nah berarti rumusnya B dulu. B pangkat A. Berapa banyak anggota B? Nah, anggota B ada 2. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yaitu 32. Sedangkan kalau ditanyakan banyak pemetaan dari himpunan B ke A. Berarti A duluan ya. A pangkat B. Yaitu anggota himpunan A ada 5. 5 dipangkatkan dengan 2. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Yaitu 25. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.